Jalan. Sudah dulu ya Pak? Jangan maju banget. Sel, sini Sel. Sini Sel. Seli. Sini Sel. Sel. Jangan nunduk, Pang. Kasih itu aja, Pang. Sel. Kasih itu aja lah. Tolong wajah tiganya dikasih tunjuk lah. Mungkin bisa di bawah. Yang merekam duduk. Belum dan. Tolong lawan Dan. Betongak, Pang. Sambil angkat BB-nya bisa dan. Tolong Angkat BB-nya dan. BB-nya dan. dikasih lihat lah. Nah, Gaganya. Belum. BB angkat langsung, Dan. BB angkat, Dan. Ayo, jalannya dibuka. Cukup ya. Kita mulai presentasi. Ayo, Bang Jago lewat. Cekek aku dong. Ini ada kawin, uy. Mana yang Udah, yuk. Lagi tahan. dapat. Mohon maaf karena tempat sempit sudah disesuaikan ya. Sudah siap? Cukup atau kurang mundur nih? Mundur lagi. Pak, supaya Pak Kasatnya kena. Lagi. Mundur. Siap, mundur lagi. Lensa wide. Belum. Video 0,5. Kalau mundur lagi. 0,5. Yang cek. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hari ini dari Polda Kalimantan Selatan, saya Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol MMD didampingi oleh Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Pak Kombes Pol Heri Purnomo SIK, dan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Junjun, serta Sarsersen. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana yang menyebabkan orang meninggal dunia atau pembunuhan. 26 Desember 2025 untuk kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2025, di mana ditemukan jasad pada pukul 7.30 seorang wanita di TKP di sekitar kampus STIH Banjarmasin dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian Polres Banjarmasin sersenya membawa jenazah ke ruang rumah sakit dilaksanakan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban mengalami lebam di bagian leher. Ya. Kemudian ada stema di vagina. Kemudian dari hasil olah TKP dan meriksa saksi-saksi pada saat diperoleh belum waktu 24 jam sudah diperoleh tersangka. Identitas tersangka bekerjasama dengan Dirkrim Polda Kalsel dan Propam berhasil mengamankan tersangka atas nama MS, usia 20 tahun, pekerjaan anggota Polri. Kemudian dari korban pun didapatkan identitas bahwa korban bernama inisial ZA
20 tahun, Kabupaten Banjar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan motif yang bersangkutan yaitu asmara, cinta segitiga asmara ya. Mana modusnya tersangka emosi, panik sehingga melakukan tindakan tersebut. Itu menjadi pasal yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Kemarin hasil gelar perkara Kapolres dari Krim Polda dan Kasat Serse Propam yang bersangkutan dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Itu adalah data awal. Untuk kronologis ceritanya kita sampaikan secara singkat di sini rekan-rekan, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 23 pukul 20 janjian tersangka bersama korban janjian di perempatan Mali-Mali. Korban menggunakan motor Vario, tersangka menggunakan mobil ras. Kemudian mereka pindah ke Indomaret sekitar perempatan Mali-Mali untuk berpindah posisi motor diparkir di Indomaret. Kemudian mereka berangkat menggunakan satu mobil yang milik tersangka, ras warna merah. Kemudian sekitar pukul 21 mereka berangkat menuju Bukit Batu. Sekitar jam 23 mereka singgah di rumah kakak tersangka, kembali lagi ke arah rumahnya di daerah Landasan Ulin karena pacarnya tersangka nelpon terus, sehingga si tersangka itu membuat alibi bahwa dia ada di rumah kakaknya, video call dan nelpon. Kemudian pukul 24 tanggal 24 Desember mereka menuju ke Banjarmasin tapi singgah di Gambut sekitar tanggal 15. Di situ mereka melakukan hubungan intim. Kemudian setelah itu terjadi cekcok, khawatir akan dilaporkan kepada calon istrinya karena tersangka ini sudah sidang menikah, sehingga kekhawatiran itu tanggal 26 Januari akan melaksanakan pernikahannya. Karena takut, khawatir, emosi, panik akan dilaporkan kepada calon istrinya karena si korban dan calon istri ini kawan baik. Akhirnya yang bersangkutan panik, emosi, dan melakukan tindakan tersebut dengan cara mencekik menggunakan tangan. Ini yang menyebabkan pembunuhannya hasil visum. Setelah korban lemas dan ternyata tidak bernyawa menurut versinya tersangka hasil pemeriksaan tersebut, panik, terus akhirnya sekitar jam 2 tanggal 24 tanggal 2 pagi rencana akan membuang jasad tersebut di sungai di bawah jembatan SDH. Setelah parkir menurunkan jenazah sendiri seorang diri. Tiba-tiba di depannya mobil parkir itu ada, sampingnya itu ada gorong-gorong yang terbuka, sehingga niatnya yang tadi membuang ke sungai berubah memasukkan ke dalam gorong-gorong yang terbuka itu. Setelah dibuang tersebut, kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah dan mencoba membuang barang bukti lainnya seperti HP, kemudian tas, sempat mengambil cincin sama gelangnya juga, dan lain-lain. Dengan hasil olah TKP tersebut, sampai saat ini sudah diamankan barang buktinya. Tadi sudah disampaikan ya, dari hasil CCTV SDIH, benar jam 2 tersebut ada mobil berhenti di lokasi pembuangan jenazah. Kemudian di mobil tersebut ditemukan sepatu, terusnya motor Vario, kunci Vario, celana dalam, dan helm korban di mobilnya tersangka. Kemudian setelah ditangkap tersangka, dilaksanakan semacam rekonstruksi awal dari penyidik ya. Untuk HP-nya dibuang di rawa-rawa. Sebelum HP sempat membuat alibi kepada teman-temannya.
bersangkutan tidak jadi bertemu semua tersangka. Nah itu buat alibi. Kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi juga dilakukan oleh penyidik untuk menguatkan, yaitu teman-temannya yang mendapatkan alibi tersebut, kemudian pacarnya tersangka, kakaknya tersangka, bahkan ada 2 orang yang sempat dituduh terlibat, yaitu saudara Zainul dan Gulam. Yang awalnya sempat dikaitkan oleh tersangka ikut terlibat, tapi faktanya bahwa Zainul itu adalah mantan pacarnya korban, kemudian Gulam itu sahabatnya. Posisi sudah di hasil pemeriksaan penyidik, alibi waktunya sampai saat ini tidak ada kaitan dalam kejadian tersebut sampai saat ini ya. Tapi nanti perkembangan penyidikan kita tidak tahu apakah bisa berubah atau enggak. Demikian rekan-rekan yang saya sampaikan dari awal terkait kejadian tersebut. Intinya kami dari Polda Kalimantan Selatan mengucapkan bela sungkawa, duka cita atas meninggalnya korban ZA. Saya atas nama Polda Kalsel, pimpinan daripada tersangka, juga mohon maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut. Pak Kapolda berjanji akan menindak tegas pelaku tersebut, baik pidana umumnya maupun kode etiknya, baik pidana umumnya maupun etik. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan semua. Kami dari Polda Kalsel, Kapolda cek Kapolda sekali lagi akan menindak tegas dan transparan. Nanti pada saat sidang kode etik oleh Pak Kabid Propam pun akan dibuka secara transparan. Dukung kami dalam mengungkap kasus ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabid Propam ada tambahan dikit terkait sidang kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, terima kasih rekan-rekan pers, wartawan. Sebelumnya kami juga mohon maaf sebesar-besarnya karena tingkah laku anak buah saya, anggota Polri yang mencederai institusi. Citra Polri ini harusnya dijaga, justru malah ini sebagainya. Kami dari Propam sudah pada saat kejadian ini mendapat laporan kejadian tanggal 25 pagi, ya, dini hari. Kami Propam langsung membentuk tim dari Paminal dan Waprov untuk bekerja langsung turun ke lapangan bekerjasama dengan Serse. Dari hasil penyelidikan dari Subdit Paminal di Propam Polda Kalsel terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri dan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, Bribda MS, Jabatan Banit Galmas Saksamata Polres Banjarbaru terkait tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan terbukti melanggar pasal 13 ayat 1. Ini berdasarkan gelar Paminal. Jadi kita bekerja cepat. Paminal dan Waprov saya libatkan turun langsung untuk terjun ke Polresta. Ya. Dari hasil pelanggaran pasal 13 ayat 1 peraturan PP Republik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01/2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 8 huruf C angka 123 dan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik, sehingga perkara memenuhi unsur guna dilimpahkan perkara tersebut Polprov. Jadi rekan-rekan, ini merupakan satu pelanggaran berat, sehingga Propam bisa mengambil langkah-langkah pelaksanaan prosesnya ini secara cepat. Walaupun dalam proses pidananya masih berjalan, kita bisa melaksanakan itu sesuai dengan Perpol 7 nomor tahun 2022. Dari hasil gelar Waprov, Paminal dan Waprov sudah melaksanakan semuanya dan berkas sudah terpenuhi semuanya. Insya Allah hari Senin akan kami sidangkan secara terbuka yang akan dilaksanakan di Polresta.
Karena kalau di Polda tempatnya sempit, jadi rekan-rekan tuanya silakan hadir. Mungkin KB Humas bisa memfasilitasi nanti, termasuk bagi rekan-rekan dari Unlam, silakan hadir. Bahkan kemarin saya juga dengan Dirintel, Kapolres Banjarbaru, Kapolres Banjar mendatangi keluarga korban, orang tuanya korban. Kami datang ke sana dalam rangka belasungkawa dan mengucapkan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa putrinya orang baik tersebut. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan sidang, orang tuanya pun akan hadir. Saya kira demikian rekan-rekan. Propam tetap menjaga kredibilitas Polri supaya tidak ada anggota kecil, pelanggaran kecil apapun akan kami lakukan penindakan secara tegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jelas ya, kita akan proses dan transparan. Baik, mungkin 1-2 pertanyaan, silakan ya Elsa dari Metro. Izin dari Metro TV, mau tanya untuk sanksi tadi, apakah dia sudah pasti dipecat, terus juga dia anggota Polres Banjarbaru, dan nanti keluarga dari korban apakah dihadirkan atau bagaimana? Pelaku juga. Jadi Keluarga pelaku. tadi sudah saya sampaikan di sini. Jadi ini terbukti pelanggaran berat. Pelanggaran berat sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu sudah pasti. Saya pastikan PDH. Untuk keluarga korban saya sudah sampaikan tadi akan hadir dalam sidang kode etik nanti. Keluarga pelaku enggak? Tidak ada kaitannya, Mbak. Keluarga pelaku tidak. Dan pelakunya aja, keluarganya kan tidak bersalah. Oke Betul ya. tidak? Kan keluarganya nggak bersalah, yang bersalah kan pelaku. Ya. Jadi yang hadir ya tetap pelakunya. Saya satu lagi pertanyaan. Izin tadi Komputer aja tuh. Ya, mungkin satu. hasil visum selain luka itu mungkin ada lagi ndak tanda. Kabarnya informasi ada di area sensitif ndak? Lukanya itu bagaimana ndak? Kalau hasil visum kemarin ada sperma di vagina. Jadi dari keterangan tersangka hasil pemeriksaan pada saat berhenti di gambut yang bersangkutan tersangka dan korban sempat melaksanakan hubungan intim. Kemudian setelah hubungan intim itu terjadi, maka ada kata-kata daripada korban yang membuat tersangka emosi, yaitu akan melapor kepada calon istrinya tersangka. Tersangka panik sehingga melakukan kegiatan pembunuhan tersebut. Nah, informasi yang didapatkan bahwa ada sesuatu di bagian paket lah, maaf itu sebelumnya. Nah, Kalau itu ada pengakuan, tapi nanti kita sampaikan setelah hasil putusan karena agak sedikit sensitif. Ya. Apabila pasal tadi 338 pembunuhan biasa itu mungkin artinya sok pasal masuk paham bukan pemerkosaan, kemudian yang soal perampasan kayak gelang. Iya. Apa bendanya? Jadi pasalnya ada, pencurian, kan? ya kita lapis dengan 365 KUHP. Jadi itu kalau KUHP-nya 365 itu pencuriannya karena ada gelang dan cincin emas yang sempat dibawa tersangka dan ditemukan oleh penyidik ada padanya sempat dibawa di kendaraan namun diketahui oleh penyidik. Seperti itu. Jadi selain 338 pembunuhan juga dilapis dengan 365 KUHP pencurian, yaitu dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi. Dan hubungan pelaku dengan korbannya sudah lama, Pak? Mereka kawan. Jadi si korban ini adalah kawan dekat calon istrinya tersangka. Mereka sudah kenal, sering SMS-an, sering ketemu bareng dan lain-lain. Itu pengakuan daripada tersangka. Memang ada lama waktu. Ya. Oke ya. Sekali lagi Di mana diamankan? Di mana? Nah, ditangkap kan? Gimana? Ditangkap di mana? ditangkapnya di Banjarbaru. Di rumah atau di Waras apa di rumah? Ya. Waktu itu kan setelah hasil penyidikan ada SMS dari rekannya yang mengatakan bahwa korban akan bertemu dengan tersangka. Nah itulah kunci daripada penyidik untuk menelusuri dan menangkap pelaku. Kemudian pembunuhan badan itu atas suka sama suka atau ada paksaan ya? Sampai saat ini hasil pemeriksaan suka sama suka. Hasil pemeriksaan tersangka. Jadi kita sampaikannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan.
Bila di tengah jalan tidak ada perubahan, nanti akan kita sampaikan. Ini hubungan badan yang pertama atau sudah berapa kali? Ini masih belum disampaikan. Belum ada pertanyaan yang berbeda ke sana. Nanti akan ada lagi. Oke ya? Yuk. Oke. Apakah ada pelaku lain indikasinya? Nah, sampai saat ini tidak ada. Memang sempat ada isu ada 3 orang, tapi setelah disangkal dan dicek alibi, diperiksa 2 orang tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh tersangka. Oke ya? Dan kalau yang info beredar hubungan pelaku dan korban itu mantan katanya, itu benar atau? Kenapa? Ya mantan. Oh bukan. Sampai saat ini bukan. Mantannya korban itu yang nama Z tadi itu yang dicurigai ikut melakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.